Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, Mojojuah buat kita semua. Apa kabar hari ini? Kami berharap kita dengan keadaan yang sehat, dan keadaan yang sukacita, dan keadaan yang luar biasa. Di pagi hari ini, kita ingin menjalani hari ini dengan berkat Tuhan dan menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dengan hati yang sukacita. Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman renungan kita pagi ini. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan, jikalau di hari ini kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat, dengan keadaan yang sungguh luar biasa. Meskipun di dalam perjalanan kehidupan ini dengan problem yang harus kami hadapi, kami percaya Tuhan memampukan kami. Hari ini ya Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu di pagi hari ini dengan hati yang sukacita. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 1 ayat 7. Yeremia pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yeremia dipanggil dan diutus. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kami memberi judul renungan kita pagi ini ialah hidupku untuk melayanimu. Hidupku untuk melayanimu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam kondisi badai di tengah lautan yang begitu luas, kondisi badai sangat buruk. Kondisi lautan sangat diterpa oleh angin yang kencang, sehingga seorang nahkoda kapal harus berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Sebagai nahkoda kapal harus menentukan pilihan, memilih yang terbaik dari yang terburuk, ya, menentukan yang terbaik dari yang terburuk. Adapun yang harus dipikirkan yaitu keselamatan jiwa. Harus dibuang barang-barang yang berharga untuk bisa tetap berlayar. Secara manusia barang itu sangat bisa dinilai dengan harga yang mahal.
Tetapi nakhoda memutuskan untuk memilih kehidupan yang tak ternilai harganya. Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang nakhoda kapal harus dengan cepat dan harus dengan tepat mengambil keputusan, karena badai gelombang tidak bisa memberikan, tak pernah pun memberikan kesempatan untuk berunding. Ya, badai gelombang tak memberikan kesempatan untuk berunding. Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu juga dengan perjalanan kehidupan ini. Dengan proses kehidupan ini, dengan badai-badai kehidupan yang kita jalani, sedia kala mungkin membuat kita kecewa, membuat kita gundah gulana, membuat kita harus berpikir apa yang harus kulakukan. Atau ada hal yang kita jalani dalam kehidupan ini, tidak sempat lagi untuk berunding. Harus memutuskan. Artinya hidup ini ialah pilihan. Ketika kita di dalam kehidupan ini diberikan pilihan, pasti kita memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Bapak Ibu Saudara terkasih, jikalau kita sadari bahwa hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan bagi kita, pada saat ini kita pilih yang terbaik yang bisa kita lakukan di hari ini. Di pagi hari ini kita diingatkan untuk memilih yang terbaik di antara yang terburuk dalam setiap peristiwa momen-momen kehidupan kita. Tapi penting untuk kita sadari bahwa Tuhan lebih dahulu memilih kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, jikalau kita sadari bahwa ketika Nabi Yeremia dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan di tengah-tengah dunia ini, bukankah saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih juga Tuhan persiapkan dengan sedemikian caranya yang sungguh unik? Kalau kita baca di ayat 4 dan 5, di mana Yeremia sebelum terbentuk dalam rahim pun Tuhan sudah kenal. Coba kita lihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Sebelum terbentuk di dalam rahim ibu pun sudah Tuhan kenal. Sebelum lahir Tuhan sudah kuduskan. Artinya dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Tapi Yeremia berkata, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Dikatakan juga di ayat 7 apa? Janganlah berkata engkau masih muda, kepada siapapun engkau akan kuutus. Haruslah engkau pergi, apapun yang kuperintahkan harus kau sampaikan. Ya, di sini artinya Nabi Yeremia dipersiapkan untuk berangkat kepada siapa saja dan kapan saja untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu janji yang Tuhan berikan. Di ayat 8, coba kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara terkasih baca dari rumah, kami baca dari sini. Begini firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada Yeremia ini, jangan takut. Ya. Jangan takut karena Tuhan telah menyertai dia, yang melindungi dan membebaskan dia. Karena perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan tertekan, perasaan-perasaan terpenjara ini pasti dimiliki orang muda untuk setiap langkah kehidupannya. Apalagi untuk berbicara tentang Tuhan. Tapi Yeremia dalam proses kehidupannya pun dia sadar bahwa Tuhan telah mempersiapkan, telah mengenal Yeremia sebelum di dalam terbentuk dalam rahim ibunya. Dia Tuhan sudah kenal. Sebelum lahir pun Tuhan sudah kuduskan. Dan ketika dia lahir, dia bertumbuh, Tuhan menetapkan dia. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Tuhan untuk memilih seseorang itu menjadi pelayannya di tengah-tengah
dunia ini. Dia telah mengenal, menguduskan, dan menetapkan. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih, juga bagian-bagian itu yang terpilih untuk melayani Dia. Coba kita tanya kepada kita, di dalam hati kita. Kita lihat seberapa luar biasanya Tuhan telah mempersiapkan kita dengan sebagai macam cara untuk bersaksi mengenai karya Tuhan dalam hidup ini. Bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih, tugas kita adalah untuk menyatakan rahmat Allah di tengah-tengah dunia ini, menjadikan damai di dalam dunia ini, menghindari dan membebaskan di antara berbagai perpecahan, menyelesaikan persoalan konflik. Karena aku dan kamu, hidup kita dipilih untuk melayani Tuhan. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih sadar bahwa hidupku telah dipersiapkan oleh Tuhan, maka satu kata kita katakan bersama-sama, hidupku untuk melayanimu. Tidak ada kata yang lain, bahwa hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara terkasih untuk melayani Tuhan dalam talenta yang berbeda-beda, dengan cara berpikir yang berbeda-beda, dengan langkah yang berbeda-beda, dengan semangat yang berbeda-beda, sehingga kita berjalan di dalam iman dan penuh pengharapan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sapaan teduh ini yang menjadi kekuatan kita menjalani hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jikalau di pagi hari ini dengan hati yang sukacita, hidup kami diperbaharui, hati kami dimerdekakan, bahwa kami pun ternyata sudah dipilih, sudah dikenal, sudah dikuduskan, dan ditetapkan bahwa hidup kami dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang lahir ke dunia ini, tentunya Tuhan persiapkan untuk menjadi berkat. Dan kami memilih hidup kami untuk melayani Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat pelayanan gerejamu, GBKP Runggun Parindu, begitu juga Permingguan Ngabang Sungai Asam. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah pendeta, pertua diaken, seluruh staf pelayanan di sana, kategorial, PJJ, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang mengajari agar perjalanan pelayanan ini benar-benar untuk memuliakan Tuhan di dalam tengah-tengah pelayanannya. Begitu juga kami hari ini, kami mulai hari ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ucapkan doa yang telah Yesus ajarkan, kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini, bahwa kita sadar hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati.